Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya saat ini Ali antara bingung dan bahagia ya. Bahagianya mudah-mudahan Papa Nadir ini adalah target kita yang pas atau yang benar sesuai dengan panggilan Allah. Namun saat ini yang membuat Ali bingung, kalau kita perhatikan susah untuk masuk ke dalam ruang lingkup Papa Nadir ya. Sangat tertutup, dan selain tertutup dia benar-benar pasrah kepada Allah. Di sini ada 4 sifat Rasulullah SAW: sidik, amanah, fatonah, tablik. Amanah. Akhir zaman ini paling susah untuk mendapatkan orang yang amanah. Sementara di sini Bapak Nadir, saya nggak tahu nih duit buat apa. Tadi kamu suruh saya tanda tangan, tiba-tiba kamu kasih duit. Ini saya nggak tahu nih duit buat siapa. Ini bukan hak saya. Ini tanah bukan tanah saya. Dia bilang, saya harus izin dulu sama yang punya tanah saya ini. Jadi artinya saat ini Ali punya problem. Ali harus kalau mau masuk ke dalam rumah Bapak Nadir, artinya Ali harus menghubungi Ibu Uli. Satu-satunya jalan adalah seperti itu. Ini luar biasa, tapi ini tantangan buat kita. Baik, Ali minta tolong dipanggil lagi Ibu Yuni-nya. Boleh datang kemari? Oh iya, ya. Masya Allah, Bu Yuni duduk sini lagi. Aduh, ini jujur Ali jadi tambah semangat nih. Ya, karena Ali ngeliat sosok Bapak Nadir nih tidak seperti kebanyakan orang. Namun, Ali sangat menginginkan hadiah ini sampai kepada beliau. Mudah-mudahan beliau memiliki hak untuk ini. Boleh nggak Ali izin untuk telepon Ibu Uli lagi sekali lagi? Kayaknya butuh bantuan Ibu Uli untuk hadir sepertinya. Oke, sebentar ya Mas ya. Oke. Ya, halo, Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Uli. Ini Ya. kebetulan Mas Ali mau bicara, boleh? Oh, boleh bicara dengan saya lagi, ada apa ya? Oke, sebentar ya. Oke. Assalamualaikum Ibu Uli, mohon maaf lahir batin. Ini aku nelfon lagi nih. Waalaikumsalam. Ya, tadi ada tim UK atau Uang Kaget sudah berusaha masuk. Luar biasa sosok dari Bapak Nadir ini kalau menurut Ali. Karena beliau diberikan uang 12 juta di depan matanya dan dia tolak begitu saja dengan alasan saya di sini numpang, kalian harus izin dulu dengan Ibu Uli. Poinnya seperti itu gitu ya, ini luar biasa loh. Artinya Ibu Uli memiliki sosok seorang Pak Nadir yang kalau menurut Ali memang pantas berada di sana dan insya Allah bawa keberkahan buat semua usaha dari Bu Uli. Jadi gini Bu Uli, kalau Ali melihat psikologis dari Bapak Nadir saat ini, Ali nggak akan bisa masuk ke sana. Kecuali ada orang terdekat dari beliau yang seenggaknya mengantarkan Ali untuk ke sana untuk bersilaturahmi kepada dia. Mohon maaf lahir batin sebelumnya kalau misalnya Ibu Uli bersedia ya ketemu sama Ali saat ini, dan tolong antarkan Ali ke Bapak Nadir sehingga kita bisa bersilaturahim lebih jauh lagi. Oh, seperti itu. Iya. Iya. Mungkin saya 15 sampai 20 menit. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Ini selesai. Menuju ke sana juga kan. Oh iya, baik. Jadi saya ingin melihat kondisi di sana. Ini saya lagi di jalan, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit lagi saya sampai di sana. Baik, mohon maaf lahir batin ganggu waktunya. Oh Ya. iya, tidak apa-apa. Ya. Ya, ditunggu Ibu Uli. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Sedikit yang Ibu tahu tentang Bapak Nazir ini orangnya nggak aneh-aneh gitu, maksudnya tidak ya. Dia hanya mengajar, pulang, ngajar, pulang, itu aja. Seminggu sekali? Seminggu sekali, setiap hari Senin, jam 1 sampai jam 3. Khusus tahfiz katanya ya? Penghafal Al-Quran. Sahabat berkah, ada semangat di dalam hati Ali untuk menemui Bapak Nazir, tapi ada caranya. Dan satu-satunya caranya mungkin, mohon maaf lahir batin, bukan niat untuk berbohong ya, tapi Ali akan coba untuk mengaku menjadi sahabat atau saudaranya Ibu Uli. Karena kalau kita perhatikan tidak mudah untuk bisa masuk ke rumahnya Bapak Nazir, apalagi kita berdialog dengan dia. Karena setelah dialog nanti, pasti kita akan tahu seperti apa keaslian dari Bapak Nazir ini. Doanya ya. Rumahnya Pak Nasir di sini ya? Berarti ya, Bu ya? Iya, di sini. Baik, sebentar sebelum kita masuk. Masya Allah, alhamdulillah beralamin. Sahabat berkah di rumah.
Banyak sekali ujian yang ada hari ini, tapi Ali yakin semua ujian ini dari Allah dan Allah akan memilih umat-umatnya yang memang pantas untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin Ali saat ini hanya wasilah atau perantara ya. Dan tadi sebenarnya kita terkaget dan sangat terkejut pada saat mendengar Pak Nazir ini didatangi oleh tim dari Uang Kaget 12 juta. Uang banyak ya. Untuk Pak Nasir ini aku bilang itu uang yang dalam jumlah banyak ditolak dengan mudahnya. Seakan-akan ini bukan hak saya, ini akhlak ya. Kenapa? Dengan alasan katanya belum izin sama Bu Uli. Masya Allah. Ya karena ini adalah fasilitas rumah Bu Uli ya dari sini ya, atau dari sekolahan? Ya punya keluarga lah. Punya keluarga ya. Insya Allah. Artinya mungkin dia berpikir izin dulu ya. Padahal kalau kita lihat garis lurusnya sebenarnya nggak usah izin, nggak apa-apa ya. Iya. Di sini akhlak ya. Iya, Nah, adabnya luar biasa. baik sahabat berkah, mudah-mudahan kita menemui target kita yang penuh dengan keberkahan dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan suatu pelajaran yang sangat luar biasa dengan menemui Pak Nasir ini. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa nih? Abang ganteng. Namanya siapa? Assalamualaikum. Namanya. Tos lagi. Mana sih? Siapa yang paling gede namanya nih? Ali. Sama saya. Tapi gantengan yang ini. Sama aja. Yang kedua siapa yang kedua? Namanya siapa sayang? Oh, ini yang kedua, yang pertama? Oh, Umi, aku dengar. Assalamualaikum Umi. Di pesantren. Ali, terus yang ketiga? Bila. Nah, yang paling kecil? Hamzah, Masya Allah. Umi sehat? Iya. Umi, boleh masuk? Izin. Iya, izin boleh ya? Bapak ada? Ada. Oh, Assalamualaikum Pak. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk Mas Ali. Iya. Waduh, Masya Allah. Aduh. Ini mohon maaf lahir batin, gangguin waktunya Pak Nasir nih. Pasti lagi kesibukan atau apa, ini minta maaf sebelumnya. Iya Pak Nazir, jadi kebetulan Mas Ali ini kan juga teman gitu, makanya kita ngobrol-ngobrol. Tadi juga udah cerita sebelumnya udah kesini, tapi minta izin dulu ya Pak Nazir ya, gitu. Jadi mungkin nanti Mas Ali mau ngobrol-ngobrol, mau berbincang sama Ini juga nih lagi Nazir. duduk manis nih. Ya baik Pak Nasir, aku ingin tukar pikiran sedikit mungkin berbagi, terutama buat Ali ini paling susah ngajarin anak-anak buat ngafal. Kenapa? Karena kalau misalnya di rumah dia ngerasa ayahnya itu kayak temennya, jadi udahlah ngomong apa. Ini kalau boleh tahu nih, bagaimana cara menghafal anak 3 tahun setengah juz amma dan anak yang lebih ini caranya gimana, pagi hari atau mereka seperti apa? Waktu masih anak 2, kebetulan saya hampir setiap Ramadan itu diminta untuk di sebuah perumahan menjadi imam selama sebulan full. Nah itu selalu saya Tarawih ya. Saya ajak anak-anak. Nah ternyata waktu itu mereka belum belum usia 5 tahun, tapi alhamdulillah semua yang saya baca itu terekam di mereka, sehingga ternyata hafal ya mereka sendiri gitu. Nah dari situ kemudian baru saya sampai wah ternyata dengan memperdengarkan seperti itu. Dengan memperdengarkan seperti itu menjadi Langsung terekam. salah satu mungkin berawal mungkin dari katakanlah tidak sengaja, kemudian ditambah lagi dengan spirit bahwa itu tadi investasi akhirat kita. Dan kita juga terus terang belum pada level istilahnya udah berhasil belum, masih terus berproses, masih belajar. Nah mudah-mudahan kita saling mendoakan agar kami, Mas Ali, Bu Uli dan semua teman-teman yang ada di sini bisa menjadi anak yang katanya akan memberikan jubah dan mahkota di surga nanti pada Insya Allah. Jadi aku pernah dengar kisah di surga itu nanti orang kumpul, tapi ada yang pakai mahkota dan pakai jubah. Itu ditanya sama yang lain, ini kok bisa pakai
karena saya mengajarkan anak saya sehingga anak saya hafal Al-Quran. Maka Allah kasih saya kebanggaan yaitu mahkota dan jubah di surga. Masya Allah, Masya Allah. Mas Ali, Pak Nazir, mohon maaf nih, kan aku ada meeting di sekolah. Aku izin dulu ya. Nggak apa-apa ya. Boleh ya ditinggal sama teman-temannya, nggak apa-apa ya, Pak Nazir, Umi, nggak apa-apa ya. Jadi mengantarkan nih gitu, sudah mengizinkan apapun, monggo aja loh, Pak Nazir, Umi ya, gitu. Ini udah miliknya Pak Nazir, Umi ya. Aku tinggal dulu ya, nanti ketemu lagi ya. Ya, mau ikut nggak? Di sini aja. Oh enggak, Masya Allah. Saya menyampaikan apapun yang terjadi ketika saya di sini, kita harus pengetahuan. Jangan misalnya bilang enaknya saya diam-diam, tapi bilang ada masalah saya sampaikan. Masya Allah. Apapun yang terjadi selama saya masih di sini, diperkenankan di sini, Ya harus Allah. pengetahuan dengan Allah orang yang yang mengizinkan tinggal di sini. Itu namanya akhlak. Tadi Pak Nazir bilang alhamdulillah dipertemukan dengan saya. Justru kalau saya ngerasa alhamdulillah banget dipertemukan dengan Pak Nazir dan keluarga. Saya tuh suka merinding gitu loh. Bener-bener apa ya? Oh, tawakal tuh kayak gini ya. Saya sendiri jadi malu. Kalau mau tahu tawakal yang emang sebenarnya insya Allah mereka Masya Allah bener-bener berharap hanya kepada Allah, berikhtiar iya tapi hati terikat pada Allah. Masya Allah. Nggak ada bedanya buat mereka mau emas di tangan atau batu di tangan tuh tidak membuat tambah bahagia atau tambah sedih enggak gitu. Yang penting ya Masya Allah lah, banyak hal yang justru kami pelajari gitu. Mereka kaya. Ya. Iya. Ya udah pamit dulu deh. Ya. Oke, ya udah ya. Ibu pamit dulu ya. Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi pamit dulu ya, Iya. Mas Ali ya. Ini Pak Nasir aku di sini nggak apa sebentar ya. Izin ya titip sama teman-teman Benar. boleh ya. Kalau Pak Nasir Maaf ya. keberatan nggak apa-apa ya bilang. Ntar Ali tinggal Ya. izinnya. Pak Nasir sebelumnya nih minta maaf, ini ada kamera mungkin Pak Nasir bingung ya. Ini teman-teman saya. Ali berharap Pak Nasir bisa berbagi dengan sahabat berkah di rumah. Ali bilang sahabat berkah, kenapa kita berbagi berkah, berbagi ilmu. Yang namanya ilmu itu kan tidak hanya kita dapat dari bangku sekolahan, namun apabila melihat langsung kehidupan di alam, insya Allah laduni, maka akan dapat ilmu yang akan membekas. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dengan keluarga Pak Nasir menjadi ilmu buat sahabat berkah di rumah. Namun yang membuat saya tertarik, 12 juta. Saya dengar dari salah satu tim saya itu dikasih tadi ya. Tiba-tiba terbesit di pikiran Pak Nasir, enggak, ini bukan hak saya. Enggak, saya nggak mau ya. Itu apa yang membuat Pak Nasir tergerak untuk melakukan hal itu? Kalau tadi pertanyaannya apa yang membuat saya mungkin kelihatannya tidak menolak hal, tidak menerima ataupun menolak itu karena emang seperti yang Mas Ali sampaikan, saya belum yakin apakah itu benar hak saya. Yang pertama emang kan sebelumnya disampaikan bahwa telah terjadi transaksi sehingga saya harus menandatangani dan kemudian disodorkan itu. Saya pikir ini ujian buat saya karena saya menempati tanah orang, bangunan orang, tiba-tiba dikasih uang. Memang di satu sisi pilihan bahwa saya bisa saja menerima itu, menganggap bahwa toh namanya ini rezeki dari Allah datang dengan tiba-tiba misalkan begitu kan. Tapi di sisi lain bahwa saya dan keluarga, istri, anak-anak itu memang kita juga masih belajar mencoba bahwa kalau memang Allah udah menakdirkan suatu, kalau memang itu rezeki kita nggak akan ketukar, itu saya bilang ke anak-anak. Dan kita kalaupun istilahnya katakanlah secara ekonomi mungkin tidak seperti yang lain, kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa ada yang lebih penting daripada materi gitu. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita akan bahwa selama kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan berusaha ya semampu kita meninggalkan apa yang Allah larang, maka Allah udah jamin kok rezeki kita. Walaupun mungkin secara kalkulasi mungkin yang kita terima mungkin pemasukan bulanan kalau dihitung apakah cukup. Nah, ternyata Allah kasih lebih dari kita nggak pernah sakit misalkan gitu kan. Barokah gitu. Kayak katanya kan apa sih barokah itu? Barokah kan ziyadatul khair kan, bertambah baik. Mudah-mudahan kan itu yang ingin kita cari gitu kan. Kita tidak hanya baik di depan manusia tapi yang pertama Allah gitu kan. Kalau Allah udah menilai kita baik, maka Allah yang akan mencukupi semua kebutuhan kita gitu kan. Satu lagi mungkin yang aku ingin tanya. Apa sih di dunia ini saat ini, Pak Nasir dan Umi yang masih ingin dicapai di dunia ini oleh Pak Nasir dulu mungkin?
sebagai seorang muslim tentunya dalam Islam itu ya disebut rukun Islam itu kan ada 5 ya. Ya. Dari syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu gitu kan. Maka tentu sebagai seorang muslim kita ingin menyempurnakan Yang 5 ini. yang 5 itu, walaupun untuk yang kelima itu kan tidak ada paksaan karena Iya. Untuk ada haji ini, ketentuan, ya. ada yang bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Sebagai seorang muslim memang apa? Targetnya Kita itu ya. tentunya yang selama ini kami rasakan itu Allah punya cara tersendiri. Bisa jadi Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Itu yang kami rasakan selama ini begitu. Makanya kami yakin kalau memang Allah menghendaki atau meridhoi itu akan selalu ada jalan bagi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali dan Pak Nasir dipanggil Buli ke sekolah. Oh gitu. Iya, Oh, sekarang? sekarang. Oh ya. iya. Iya. Baik. Berarti tadi sedikit lagi, berarti yang Umi inginkan juga di atas di dunia inilah ya. Kalau tadi udah Masya Allah ya. Sama dengan Abi ya. Menyelesaikan semua rukun Islam ini ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah mudah-mudahan pemirsa semua dengar saat ini diaminkan. Amin. Ya. Amin, ya. Insya Allah kalau misalnya kita mengaminkan, kita akan dapat seperti apa yang kita panjatkan doanya. Amin. Termasuk Ali juga ya. Baik. Abang ganteng mau ikut ke sana nggak nih? Ini semuanya tuh gimana ke sana? Semuanya. Oh, ke sana ya semuanya. udah kalau gitu kita jalan. Iya. Yuk ke sana yuk. Bila Hamzah Ali.